Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada seorang musliman menganjing-anjingi Tuhan Yesus. Dan bahkan banyak juga mereka yang berkata Yesus masuk neraka dan juga anak haram dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat kalau orang Kristen menyinggung sedikit saja, mereka sudah keberatan setinggi langit, teman-temanku. Mari kita dengarkan. Yesus itu bukan Tuhan, tapi anjing buduk yang kelaparan. Israel itu bukan negeri yang dijanjikan, tapi negeri yang dijanjikan. Itulah teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana perkataannya terhadap Tuhan orang Kristen kepada Tuhan Yesus. Bukan lagi hanya dibilangnya sesat, bukan lagi hanya dibilangnya anak haram dan lain sebagainya, teman-teman. Tetapi dia katakan anjing yang selalu menggonggong, kira-kira begitu, teman-teman. Dan apakah ini tidak menyakiti hati orang Kristen? Apakah ini tidak bisa menyinggung hati orang Kristen? Tetapi kita terus berdoa buat mereka. Kita terus berdoa buat keadilan di bangsa ini, teman-teman ya. Supaya adil dan supaya juga rukun umat beragama di bangsa Indonesia yang kita kasihi ini. Oleh karena itu, teman-teman, saya ajak kita mendengarkan video dari saudara kita ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Masalah yang ada di dalam dunia YouTube yang khususnya memfitnah saya sebagai penghina Muhammad, saya dibilang sebagai penista agama Islam, melecehkan Zainab dan sebagainya, itu saya belum bisa menanggapi. Nah, sekarang saya akan menanggapi bahwa fitnah sesungguhnya itu ada di pihak polemikus Muslim, karena postingan yang saya buat itu sudah berbulan-bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, dengan menunjukkan data. Saya hanya membatasi diri membaca apa yang tertulis, tidak ada fitnah dari mulut saya. Tetapi yang namanya polemikus Muslim, para mu'alaf, mengedit dan mengopinikan yang sebaliknya. Dan saya akan memberikan klarifikasi bagian pertama. Saya akan potong kecil-kecil supaya orang paham duduk permasalahannya tentang apa yang beredar selama ini. Mayoritas bersifat reaksi, menanggapi hinaan, caci maki, fitnah dan kebohongan yang diberikan kepada kekristenan. Atau contohnya ini, saya menjawab fitnah Jarahil Kalamiyah bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Ya seperti ini yang saya lakukan. Atau pengajaran, memberikan data dan informasi yang sebenarnya tentang Islam, Kristen, dan apologetika. 5 bulan yang lalu itu ada seorang mu'alaf, Natali Iriani, membuat postingan yang memfitnah. Saya dibilang mengarang-arang hadis palsu karena apa yang saya tampilkan mengenai perintah-perintah Muhammad kepada Sa'id bin Haritsah untuk melakukan penyerangan, bahkan di dalam peperangan di Hisma itu yang kemarin banyak perempuan yang tertawan dan diperkosa untuk sebagai kompensasi lah buat laskar muslim yang bisa memperoleh tawanan perang. Dia berhak menyetubuhi perempuan yang ditangkap. Kemudian saya jelaskan, saya membacakan apa penjelasan tafsir Al-Qurtubi untuk surah Al-Asr 37 tentang pernikahan Zainab dengan Muhammad. Nah, perhatikan konteks postingan saya itu menjawab, mereaksi pihak Muslim duluan yang menghina dan mencaci Kristen dengan berbagai macam fitnah. Saya hanya mereaksi, ya. Oke, lanjutkan. Nah, polemikus Muslim bereaksi, dia kurang suka dengan apa yang saya tampilkan tentang apa yang mereka imani tentang kelakuan junjungan mulianya, dan menyerah. Di saat saya membacakan isi tafsir surah Al-Asr 37 dari Al-Qurtubi,
mereka kurang suka dengan apa yang saya bacakan. Akhirnya mereka membuat berbagai fitnah, caci maki, tuduhan yang begitu masif terhadap Alkitab, seakan-akan Alkitab itu, Bible itu kitab porno, kitab yang rendah moralitasnya. Oleh karena itu saya membuat reaksi berikutnya ini. GP245 Alkitab mengatakan Alkitab lebih parah, mengajarkan free sex. Dia memberikan postingan-postingan, komen-komen di Facebook, di wall saya maupun di wall mereka sendiri, bahwa Yehuda berzina dengan Tamar dan sebagainya. Nah, siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai bantahan tentang komen-komen negatif dari para polemikus muslim yang tidak dengan jujur menerima kebenaran yang saya sampaikan kemarin. Jadi anehnya, di saat saya mereaksi dengan membacakan tafsir Al-Qurtubi, mereka jengkel dengan apa yang saya lakukan dan serangan dan fitnah terhadap Kristen semakin menjadi-jadi. Ya, kita lihat. Itu dia teman-teman, menurut saya pribadi hal ini tidak adil. Bagaimana tadi kita mendengarkan memaki-maki Tuhan Yesus, bukan hanya saja lagi dibilang sesat atau dibilang haram, saya ulangi, atau kata-kata yang ringan. Dan bukan hanya itu teman-teman, saya juga pernah membagi video mualaf di dalam channel ini. Dia katanya Yesus, bagaimana orang Kristen diselamatkan Tuhan sedangkan Yesusmu saja ke neraka. Dan banyak lagi hinaan kepada Yesus, banyak lagi maki-makian kepada Yesus. Tetapi orang Kristen tidak pernah membalas teman-teman. Jadi kalau hal ini saja terjadi kepada saudara kita ini, menurut saya secara pribadi, seakan-akan tidak ada keadilan ya. Jadi untuk itulah kita harus berdoa. Untuk itulah kita harus banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Agar negara kita ini bisa bersatu. Agar umat beragama bisa menghargai. Bisa saling menolong. Bisa saling menompang. Supaya aman kita tinggal di negara Indonesia ini. Karena negara ini negara kita bersama. Karena negara ini negara kita bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama. Bagaimana negara kita ini merdeka, kita perjuangkan bersama. Bukan hanya saja dari pihak Muslim, bukan hanya saja juga dari pihak Kristen. Kita berjuang bersama, memerdekakan negara kita ini, dan kita juga nikmati bersama. Itu jauh lebih baik. Dan itu jauh lebih berguna agama kita. Dan itu jauh lebih dimuliakan Tuhan. Tidak ada gunanya kita saling menjelekkan. Tidak ada gunanya kita saling menyerang. Kalau kita bandingkan teman-teman, bagaimana mereka katakan Yesus ke neraka. Bukan lagi hanya orang Kristen yang dihina, tetapi langsung Tuhan orang Kristen. Tetapi Tuhan berkata teman-teman, tetap kita kembali kepada apa kata kebenaran firman Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdoalah buat mereka. Kita berdoa buat mereka. Semoga Roh Kudus berbicara. Semoga Roh Kudus menjamah hati mereka. Karena kekuatan kita hanya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, gempa di mana-mana, tsunami dan lain sebagainya, apa kurang itu pertanda dari Tuhan? Jangan lagi kita tambahkan. Semoga mereka sadar akan hal itu. Semoga mereka bisa melihat Tuhan. Karena kita manusia punya tujuan hidup hanya satu, adalah ke sorga. Sering saya berkata, di dunia ini hanya sementara, umpama merantau kita. Tidak kekal dunia ini. Kalau kita berumur 100 tahun udah hebat. Dan setelah itu kita kemana?
Saya juga mau berpesan kepada orang-orang percaya, jangan mau terganggu oleh karena hal-hal yang tidak karu-karuan seperti ini. Jangan mau bimbang, jangan mau tergoyangkan. Tetapi biarlah semakin kokoh, semakin setia kepada Tuhan. Karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, boleh saja terjadi, tetapi iman kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Jadi itulah doa saya, itu kerinduan saya secara pribadi. Saya secara pribadi, saya tidak membenci kepada umat muslim. Tetapi saya berdoa buat mereka. Sekalipun mereka menyakiti hati orang Kristen seperti itu, tetapi saya berdoa semoga Tuhan memberkati umat beragama di bangsa ini. Jadi itulah teman-teman, semoga kuat saudara kita ini dan semoga ditolong Tuhan dia, dan semoga juga dijamah Tuhan hati orang-orang yang selalu membuat kacau di negara ini, teman-teman. Jadi itulah dia teman-teman yang saya bisa bagikan. Semoga lewat doa-doa kita, umat beragama di bangsa ini bisa bersatu, bisa saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, dan tidak saling menyakiti, dan tidak saling memusuhi, tetapi saling memberi hormat. Karena itulah ajaran firman Tuhan. Biarlah Indonesia ini menjadi contoh bagi negara-negara tetangga kita. Melihat kekompakan kita. Saya bersyukur ada di kota saya saat ini. Kami di sini sangat kompak. Bagaimana kami kompak terhadap umat muslim, suku ini dan suku itu, kami kompak. Kami saling menolong. Tidak dibeda-bedakan di kampung ini, di kota kami ini. Saya bersyukur ada di sini. Dan biarlah itu terjadi di seluruh bangsa Indonesia ini. Tidak ada yang menjadi tidak ada yang menjadi batu sandungan. Tidak ada yang menjadi perpecahan. Tidak ada yang membuat bangsa Indonesia ini bisa terpisah atau bisa pecah. Tetapi biarlah bersatu. Itulah yang kita rindu, teman-teman. Jadi itulah dia teman-teman yang saya bisa bagikan. Semoga video ini dapat memberkati kita, dan saya terus mendorong kita untuk tetap berdoa dan tetap kita bawa bangsa Indonesia dan juga masyarakat Indonesia kepada Tuhan, agar Tuhan ampuni mereka. Tuhan ampuni orang yang ada di video tadi, teman-teman, yang sudah kita lihat. Waktu saya melihat videonya, waktu dikirim sama teman saya katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Saya tidak mengutuki dia, teman-teman, tetapi saya memberkati dia. Semoga Tuhan memberkati dia. Kalau dia berkata Yesus bukan Tuhan tetapi anjing katanya, semoga Tuhan memberkati dia. Jangan kita mengutuki mereka. Kita berkati mereka. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu. Berdoalah buat mereka. Dan biarlah firman Tuhan itu kita lakukan sebagai orang percaya dan yang taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.